Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 Studi Kelayakan Bisnis ingin membahas kelayakan bisnis akan fashion wanita, yaitu tas dari brand Reloas. Saya Anissa. Nama saya Dian Ameta. Nama saya Nanda Dewi Fitri. Nama saya Paul Menandes. Nama saya Rangga Putra. Nama saya Surya Chandra. Nah, jadi sebelumnya kita pengen ngejelasin tentang brand dari yang mau kita analisis kelayakannya. Jadi itu namanya Reloas Victory. Dia merupakan fashion lokal brand wanita yang berpusat di Jakarta dengan memulai bisnisnya melalui media online Twitter sejak tahun 2013. Sekarang Reloas sudah melebarkan sayapnya yang berbisnis melalui Instagram, marketplace, juga membuat sebuah offline store. Produk ini pun dibuat secara handmade yang kemudian dapat digunakan untuk mengekspresikan diri secara bebas oleh perempuan melewati fashion. Aspek pemasaran yang pertama ada marketing mix. Di sini marketing mix-nya pertama ada produk. Produknya itu tas dengan berbagai macam kegunaan seperti tote bag, sling bag, backpack, clutch, dan handbag yang cocok digunakan untuk semua occasion seperti acara formal, main, dan santai sehari-hari, running errands, dan berpergian juga untuk kuliah maupun kerja. Bahannya terbuat dari beberapa jenis bahan seperti kulit sintetis, taiga, Zara, Mio, sweat, dan lain-lain dengan ukuran tas rata-rata panjangnya 20-35 cm, tinggi 10 cm, dan lebar 5-15 cm. Selain tas, RV juga menjual card holder. Terus ada, dengan berbagai macam warna, seperti yang ada di tagline kami, kita punya tagline yaitu Make Your Own Colorful Fashion. Maka produk ini sangat mudah dicocokkan dengan outfit para konsumen dengan warna hitam, navy, coklat muda, kuning, biru cerah, peach, pink, merah marun, hijau army, abu-abu, dan lain-lain. Logo brand kami pun kita buat elegan dan simple dengan huruf RV dengan tungkai dan dikelilingi oleh bunga yang berwarna pink dan daun hijau yang terkesan simple dan elegan. Tasnya pun kami buat senyaman mungkin dan dengan model yang mengikuti zaman sehingga sangat worth to buy. Ya, terus ada place. Penjualan yang kami lakukan lebih berfokus pada online store sehingga kami membuat profil di beberapa platform. Pertama yaitu website yang dapat diakses dengan domain www.reloastory.com. Dalam website tersebut kami rangkap semua produk yang dijual beserta harga dan deskripsi sehingga konsumen dengan mudah melihat dan memilih dan akan langsung diarahkan untuk memasukkan ke keranjang atau beli dengan promo diskon ongkir sebesar 50%. Kemudian di platform Shopee dengan ID Reloas Shop yang berfungsi hampir sama seperti website. Dan ada Instagram yaitu @reloastory yang mengupdate berbagai macam katalog maupun membangun relationship dengan konsumen seperti giveaway, posting testimoni hingga sharing konten. Terakhir ada WhatsApp dan Line official account untuk melayani customer seperti customer yang menanyakan seputar produk hingga komplain. Selain online store, kami juga membangun offline store atau yang dapat dikunjungi sehingga konsumen dapat dengan puas melihat barang yang ingin mereka beli. Nah, toko kami itu terletak di Jalan Kayu Manis 7, nomor 78A, Matraman, Jakarta Timur, yang sekarang merupakan wilayah strategis yang mudah diakses dengan berbagai macam transportasi. Terus ada price. Harga yang kami tawarkan itu terjangkau mulai dari card holder dengan harga 25.000 dan 35.000. Lalu ada tas dengan harga 49.000, 66.000, 78.000, 81.000, 83.000, 85.000, 87.000, 88.000 dan 99.000. Nah, kebanyakan tas yang kami tawarkan itu harganya 78.000. Nah, selain itu kami juga mengobrol tas yang nggak lolos quality control dengan harga 50.000 per tas. Nah, target kami dengan menetapkan harga di bawah 100%, yakni agar semua konsumen dapat membeli produk kami tanpa mengeluarkan uang yang berlebih, terjangkau untuk semua kalangan. Lalu ada promotion. Promosi yang dilakukan brand kami adalah endorsement pada toko-toko yang dikenal masyarakat umum. Iklan di IG dan FB Ads, direct marketing, advertising, dan memberikan diskon tas, promo-promo seperti free ongkir, juga memberikan gift kepada setiap konsumen seperti tumbler, sajadah, card holder, masker, hingga sedotan stainless agar para konsumen semakin tertarik untuk membeli produk kami. Dan menciptakan hubungan dan servis yang baik juga langkah penting promosi yang kami lakukan, karena jika konsumen puas akan servis dan produk kami, maka mereka akan merekomendasikan kepada orang yang mereka kenal hingga tercipta word of mouth. Lalu ada segmentasi, targeting, dan positioning dari Reloas. Yang pertama, segmentasi.
Segmentasinya tuh pertama geografis. Nah, karena dasarnya bisnis yang kita bangun itu lebih memfokuskan pada online store, maka segmentasi geografisnya itu bisa nationwide dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Sedangkan untuk offline store-nya bertempat di daerah Matraman, Jakarta Timur yang merupakan wilayah strategis yang mudah diakses oleh warga Jakarta maupun sekitar Jakarta seperti Jabodetabek. Terus ada demografis. Demografisnya itu menargetkan wanita dengan usia 15 tahun sampai 60 tahun yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan wanita seperti mahasiswi, pegawai, anak sekolah, maupun masyarakat umum. Lalu ada targeting. Targeting itu kita menargetkan perempuan yang aktif menggunakan sosial media dan suka berpenampilan fashionable, dan para perempuan yang menyukai fashion berupa tas. Targetnya ialah perempuan dengan usia 15 tahun hingga 60 tahun, dan sasaran yang kami tuju ialah konsumen yang mencari tas yang menarik, nyaman, dan bagus, dan yang penting itu mereka mencari tas dengan harga yang terjangkau. Terus yang terakhir ada positioning. Positioning banyak pesaing yang juga menjual berbagai tas. Nah, namun rencana bisnis kami merupakan karya anak bangsa atau produk lokal yang diproduksi di Indonesia dan didesain oleh anak bangsa. Harganya pun terjangkau dan kualitasnya bagus sehingga masyarakat akan mendukung produk lokal. Nah, kami memposisikan bisnis kami itu di mata para perempuan sebagai produk lokal yang affordable namun memiliki kualitas yang bagus dengan tagline Make Your Own Colorful Fashion. Nah, jadi untuk contoh tas yang kita jual itu kayak gini. Nah, ini tuh salah satu tas yang best seller di Reloas. Dia udah terjual ribuan pieces. Nah, yang bikin orang ini tertarik banget sama tas ini tuh karena tas ini multifungsi. Jadi tuh dia tuh bisa jadi clutch, dan dia tuh ada buat tali panjangnya, jadi dia bisa buat hangout juga, bisa buat ke kondangan, acara formal, dan lain-lain. Pokoknya itu yang paling dicari sama customer itu rata-rata tas yang multifungsi. Jadi itu yang bikin Reloas bisa jadi produk yang banyak dicari sama perempuan-perempuan yang nyari tas. Next, potensi pasar. Nah, ini contoh di bulan November 2018. Berdasarkan data, itu jumlah konsumennya ada 1.255. Nah, jika pendapatan rata-rata konsumen kita buat 1.500.000 dan alokasi uang untuk berbelanjanya 50%, berarti alokasinya itu 55% dikali 1.500.000 yaitu 825.000. Dan uang untuk belanjanya itu 40% dari alokasi uang yang untuk berbelanja. Jadi 40% dikali 825.000 ada 335.000. Jadi potensi pasar yang kita dapat ada 414.150.000. Nah, itu bisa dilihat dari grafiknya, penjualannya ada 131,18 juta dengan total pesanan ada 1.334 dan pendapatan terus total pengunjungnya ada 26.000. Itu kita ambil berdasarkan data yang ada di platform, salah satu platform Reloas. Next. Nah, untuk potensi pasar di tahun 2019, untuk jumlah konsumen ini meningkat sejumlah 2.505 konsumen. Nah, untuk pendapatan rata-rata konsumen sendiri itu masih tetap 1.500.000 dengan alokasi uang untuk berbelanja sebanyak 55%, yaitu 825.000. Untuk uang belanja sendiri itu masih tetap sebesar 330.000. Jadi potensi pasarnya itu sebesar 826.650.000. Nah, dilihat pada gambar di sini, untuk penjualannya itu naik sebesar 260,95. Terus untuk pesanan sendiri juga 2.615, untuk tingkat konversi 2,48%, untuk penjualan per pesanan 99.791, dan untuk total pengunjung 100.800. Terus untuk produk yang dilihat itu sebanyak 500.009,500. Next. Terus di sini ada aspek teknis, yaitu untuk lokasi toko. Bisa dilihat dari gambar yang tertera. Di sini dilihat dari segi lokasi, toko terletak dekat dengan pusat keramaian dan lokasi seperti RSUD, sekolah, dan rumah makan, sehingga dapat dengan mudah ditemukan oleh calon konsumen. Dan dilihat dari lokasi sejauh ini,
belum ada pesaing atau kompetitor usaha yang bergerak di bidang yang sama, sehingga berpeluang untuk menguasai pangsa pasar di kawasan tersebut. Nah, untuk di gambar tersebut bisa dilihat kalau gambar tersebut toko kita ini sangat strategis untuk dijumpai para konsumen. Untuk store layout bisa dilihat nih di sini kita dari pintu masuk untuk bagian kanan dan kiri kita udah nunjukin display tentang tasnya. Untuk di tengah itu ada clearance item. Untuk di bagian sebelah kiri sebelah display itu ada kaca. Nah, untuk di tengah bagian belakang itu ada kasir dan juga ada di belakangnya ada display lagi untuk kanan dan kiri. Terus untuk di belakang ada gudang-gudang tempat penyetokan dari barang-barang kami. Terus untuk demand dan supply berdasarkan data bulan Februari 2020 yang kita ambil, untuk nama produk di sini ada Lorraine dengan harga barang per unit sebesar 99.000. Jumlah barang yang diminta itu adalah 90 pieces. Jumlah yang ditawarkan per unit yaitu 240 piece. Untuk Sunday ada harga barang per unitnya 88.000. Jumlah barang yang diminta sebanyak 914 piece. Jumlah yang ditawarkan per unit yaitu 1.080 piece. Terus nama produk selanjutnya ada Pamela, harga barang per unitnya 78.000, jumlah barang yang diminta 651, jumlah yang ditawarkan 780 piece. Selanjutnya ada Candice, harga barang per unit 49.000, jumlah barang yang diminta 342.000, jumlah yang ditawarkan per unit 420 piece. Selanjutnya ada Camilla, untuk card holder, harga barang per unit sebesar 35.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 65, jumlah yang ditawarkan per unit 120. Nah, di sini ada kurva permintaan dan penawaran. Di sini dilihat bahwa kurva penawaran itu menurun. Maka jadi barang yang diproduksi itu semakin sedikit, yaitu 65 piece. Untuk kurva permintaan di sini naik, maka harga jual produk tersebut juga akan naik. Nah, di sini jumlah barang yang diminta tidak bergantung pada harga yang ditentukan, melainkan desain produk dan selera dari masyarakat. Jadi konsumen tidak peduli dengan harga yang semakin mahal, karena di sini konsumen lebih memperhatikan desainnya untuk sesuai dengan selera dari yang dia mau. Selanjutnya ada planning dan kita menggunakan Gantt chart yang merupakan sebuah metode sederhana yang sangat sering digunakan oleh pengusaha ketika ingin merencanakan ataupun memantau proyek dan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Berikut adalah Gantt chart dari usaha kami. Di minggu pertama ada pembelian bahan baku yang akan diurus oleh Dian. Terus yang kedua ada pembelian alat dan mesin di minggu kedua yang akan diurus oleh Surya. Terus ada pengrekrutan tenaga kerja baru di minggu ketiga diurus oleh Rangga, dan juga pelatihan tenaga kerja yang diurus oleh Rangga di minggu keempat, dan persiapan tempat produksi yang diurus dengan Surya. Terus persiapan tempat produksi praproduksi 25 unit diurus oleh Nanda di minggu ke-6, evaluasi hasil produk di minggu ke-7 yang diurus oleh Nanda juga, presentasikan hasil produk manajemen yang akan diurus oleh Dian di minggu ke-8, produksi massal di minggu ke-9 diurus oleh Nanda, dan terakhir pendistribusian produk yang akan diurus oleh Paulo. Next. Organizing. Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat atau di perusahaan. Di Rewas ini CEO kita adalah Anissa, keuangan bendahara kita Meta, sales marketing kita Paulo, Home Goods Division and Quality Control itu Surya, direktur produksi itu Nanda, dan HR and Service itu Rangga. Dan di setiap divisi memiliki karyawan-karyawan. Next. Actuating. Kita menggunakan aspek leadership yang pertama mengarahkan pekerja dan mempengaruhi agar semangat dan mau bekerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mempengaruhi seorang supaya bersedia menjadi pengikut. Tiga, melakukan daya tolak pada seseorang. Keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir, memiliki sifat manajerial. Selanjutnya ada controlling. Dalam controlling kita ingin mencegah terjadinya kesalahan dengan cara melakukan pengendalian secara rutin,
memastikan penggunaan bahan baku telah efektif dan efisien, mempertebar rasa tanggung jawab, dan memastikan keuangan yang masuk dan keluar agar tidak terjadi kerugian. Lanjut ada aspek manajemen dan organisasi. Di sini ada analisis jabatan. Pertama ada analisis jabatan dari CEO, yaitu job desk-nya itu mengatur jalannya perusahaan, dan wewenang itu memberikan keputusan terkait masa depan perusahaan. Selanjutnya ada divisi keuangan, memiliki job desk mengatur atau menghitung uang masuk dan keluar agar tidak menimbulkan kerugian. Dengan wewenang mengambil keputusan untuk mengeluarkan berapa besar uang untuk masing-masing divisi. Selanjutnya ada divisi sales and marketing, memiliki job desk merencanakan dan mempromosikan atau menawarkan produk kepada berbagai calon konsumen. Dengan wewenang memberikan keputusan bagaimana perusahaan akan mendapatkan calon konsumen dan bagaimana cara perusahaan mempromosikan produk. Jadi ada divisi home good division and QC dengan job desk memastikan barang hasil produksi tidak mengalami kecacatan dan layak untuk dipasarkan. Dengan wewenang memutuskan apakah barang tersebut layak untuk dipasarkan kepada konsumen. Ada direktur produksi memiliki job desk melakukan perencanaan dan pengorganisasian serta pengawasan jadwal dan jumlah produksi. Membuat keputusan tentang jadwal serta kuantitas produksinya. Berarti ada HRD itu memiliki job desk merencanakan dan mengembangkan serta mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM. Dengan memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan perusahaan. Terus ada kualifikasi calon karyawan sebagai staff. Kriteria pertama ada pria atau wanita dengan maksimal umur 25 tahun dan memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan sederajat. Memiliki etos kerja tinggi serta mampu bekerja dengan tim, bertanggung jawab, dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Next. Jadi ada kompensasi, yaitu pada jabatan CEO itu terdapat satu orang dengan gaji 1,5 juta dengan tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, dan jumlah gajinya menjadi 1.750.000 dan mendapatkan bonus 5% jika targetnya terpenuhi. Selanjutnya ada divisi keuangan. Di sini ada ketua divisi keuangan dengan gaji 1,2.500.000 dengan tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, sehingga jumlah gajinya 1.500.000. Itu ada kepala divisi sales marketing dengan gaji 1.250.000, tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, sehingga jumlah gajinya menjadi 1.500.000. Itu ada home good division and QC sebagai ketua divisi mendapatkan gaji 1,2.500.000, tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, sehingga jumlah gajinya itu 1.500.000. Jadi ada direktur produksi dengan gaji 1.250.000, mendapatkan kompensasi tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, dan jumlah gaji menjadi 1.500.000. Jadi ada kepala divisi HRD dan servis mendapatkan gaji 1.250.000 dengan kompensasi tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, uang makan 100.000, sehingga jumlah gajinya jadi 1.500.000. Serta yang terakhir ada staff yang pekerjaannya kita targetkan 5 orang dengan gaji 750.000 dengan kompensasi tunjangan kesehatan 100.000, uang transport 50.000, dan uang makan 100.000, sehingga jumlah gajinya 100.000. Dan setiap kepala divisi ataupun staf juga mendapatkan bonus sebesar 5% jika memenuhi target dari penjualan. Adapun dampak ekonomi dari bisnis kami yaitu yang pertama, memberikan kesempatan usaha untuk masyarakat sekitar konveksi dengan cara memberikan secara gratis sisa-sisa dari bahan dan pernak-pernik kami. Lalu memberikan peluang kerja baru untuk masyarakat sekitar toko sebagai karyawan yang menjaga toko, karyawan untuk bagian pengemasan, karyawan admin online, dan karyawan bagian gudang. Dan memberikan keuntungan kepada pekerja yang ada di konveksi karena adanya banyaknya pesanan yang masuk di konveksi dari toko kami.
Lalu ada juga dampak sosial. Yang pertama yaitu memberikan peluang kerja baru dan bertambahnya ragam barang yang dijual di lingkungan sekitar toko, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang ke toko dan mencoba langsung. Adapun five voters-nya yaitu yang pertama new market entrance, yaitu karena dalam bidang ini menghasilkan profit yang banyak dan seiring berjalannya waktu fashion semakin diminati oleh masyarakat, maka akan banyak pendatang baru yang akan datang ke pasar. Nah, maka dari itu penting untuk membangun loyalitas terhadap customer. Lalu ada trade of substitutes, yaitu jika produk yang dihasilkan overall tidak memenuhi standar, maka konsumen akan mencari alternatif lain yang memiliki kesamaan. Misalnya seperti mencari yang harganya lebih murah atau kualitasnya yang lebih bagus lagi. Bisa juga yang lebih mudah dijangkau atau yang lebih tersedia di pasar, atau mencari pelayanan yang lebih bagus. Selanjutnya ada competitive rivalry, yaitu memasuki sebuah industri fashion bukan lagi hal yang sulit dalam era sekarang. Nah, maka tingkat akan kompetitor itu akan meningkat atau akan naik. Nah, apalagi biasanya sebuah produk tas ini menjadi contoh bagi semua industri produk yang bersangkutan. Yang membedakan itu cuman kayak bagaimana sih inovasi perusahaan. Nah, maka dari itu pentingnya melakukan competitive advantage sehingga hal ini tidak melemahkan posisi perusahaan dan juga melakukan iklan yang unik dan inovasi yang selalu berjalan. Selanjutnya ada bargaining power of buyers, yaitu hal ini berhubungan dengan harga produk. Kayak jika suatu harga sudah cocok bagi seorang konsumen, maka pembeli tidak akan ke toko lain. Nah, kekuatan pembeli ini akan tinggi jika banyaknya tersedia pesaing atau alternatif lain. Maka dalam hal ini sangat penting membangun loyalitas terhadap customer melalui pelayanan, kualitas produknya, hingga promosi. Lalu yang terakhir ada bargaining power of supplier. Hal ini ditujukan kepada kemampuan supplier dalam menentukan harga. Apakah mereka akan menaikkan atau menurunkan harga? Pentingnya bagi pihak perusahaan mencari alternatif supplier lain atau konveksi lain sehingga tidak terlalu bergantung pada hanya satu konveksi. Nah, jika banyaknya alternatif supplier, maka supplier memiliki low bargaining power dan sebaliknya. Selanjutnya ada aspek AMDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Dalam usaha kami, ini ada pengelolaan terhadap sisa-sisa bahan dan pernak-pernik tas. Nah, kami itu menyimpan sisa-sisa bahan atau pernak-perniknya itu karena banyak masyarakat di sekitar toko atau sekitar konveksi yang meminta sisa-sisa bahan tersebut. Nah, jadi kami akan memberikan perca tersebut secara gratis. Nah, perca tersebut itu bisa kembali digunakan oleh masyarakat sekitar itu, kayak misalnya dijadikan kerajinan kayak tas, tempat pensil, sarung bantal, dan lain-lain. Selanjutnya kan ada suara dari mesin yang kami gunakan untuk menjahit atau membuat tasnya, produknya. Nah, konveksi kami itu dibangun dengan kedap suara, sehingga suara-suara dari mesin jahit yang digunakan itu tidak mengganggu masyarakat yang tinggal di daerah sekitar konveksi. Lanjut, ada aspek keuangan. Pada aspek keuangan, pertama kita mencari penyusutan dengan investasi dikurang modal kerja, lalu dibagi umur ekonomis. Pada perusahaan real ini, penghitungan penyusutan pertama ada investasi yang berjumlah 241.890.000 dikurang 179.018.000 dibagi 5 tahun, sehingga didapatkan penyusutan sebesar Rp12.574.400 per tahun. Ada estimasi laporan laba rugi, yaitu pendapatan sejumlah 300.000 dikurang dengan biaya yang dikeluarkan, itu ada total biaya 179.018.000 dan penyusutan per tahun 12.574.400 sehingga didapatkan laba sebelum pajak itu atau EBT jumlah 108.407.600 dan dikurang lagi pajak sebesar 25%, yaitu 27.101.900 sehingga laba setelah pajak atau EAT didapatkan 81.305.700 rupiah.
Nah, selanjutnya ada tabel cash flow dari hasil EAT yang didapatkan dari slide sebelumnya, ditambah penyusutan sebesar 12.574.400 menjadi kas bersih tahun pertama yaitu sebesar 93.880.100. Habis itu dikali dengan diskon faktor 20%, 0,833 menjadi PV kas bersih tahun pertama 78.202.123. Nah, IT tahun kedua ini didapat dari 10% penambahan dari IT tahun pertama, yaitu menjadi sebesar 89.436.270. Ditambah penyusutan menjadi kas bersih tahun kedua sebesar 102.010.670 dikali diskon faktor 20% pada tahun kedua periode kedua yaitu sebesar 0,694. Didapat PV kas bersih tahun kedua yaitu 70.795.405. IT ketiga didapat dari 10% penambahan dari IT tahun kedua. Ditambah penyusutan menjadi kas bersih tahun ketiga 110.954.297 dikali diskon faktor 20% periode ketiga yaitu 0,579 didapat PV kas bersih tahun ketiga sebesar 64.242.538. Di tahun keempat sebesar 108.217.887 ditambah penyusutan menjadi kas bersih tahun keempat sebesar 120.792.208 dikali diskon faktor 0,482 sebesar 58.221.882 dan IT tahun kelima IT terakhir sebesar 119.039.675 ditambah penyusutan menjadi 131.614.075 dikali diskon faktor 0,402 didapat PV kas bersih tahun kelima 52.908.858. Jumlah PV kas bersih sebesar 324.370.807. Next. Nah, setelah tabel cash flow dilanjut menjadi payback period. Payback period yang pertama itu investasi sebesar 241.890.000 dikurang dengan kas bersih tahun pertama sebesar 93.880.100 menjadi 150.009.900. Dikurang lagi dengan kas bersih tahun kedua 102.010.670 menjadi 47.999.230. Karena sisa tidak dapat dikurangi dengan kas bersih tahun ketiga, maka sisa kas bersih tahun kedua dibagi dengan kas bersih tahun ketiga yaitu 47.999.230 dibagi dengan 110.954.297 dikali 12 bulan. Didapat 5,19 dibulatkan menjadi 5 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya ada ARR atau Average Rate of Return. Rumus ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Untuk mendapat rata-rata IT yaitu total IT dibagi umur ekonomi. Total IT tadi sebesar 499.379.429 dibagi 5 tahun. Didapat menjadi 99.275.886. Rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2, yaitu 241.890.000 dibagi 2 menjadi 120.945.000. ARR-nya yaitu 99.275.886 dibagi 120.945.000 sama dengan 0,82 yaitu menjadi 82%. Selanjutnya ada NPV. Sigma PV dikurang investasi. PV kas bersih tadi di total menjadi 324.370.807 dikurang 241.890.000. Didapat menjadi NPV-nya 80.480.807. Selanjutnya ada PI atau Profitability Index.
PI yaitu sigma PV dibagi investasi dikali 100%. Sigma PV tadi 324.370.807 dibagi dengan investasi 241.890.000 dikali 100% hasilnya 1,341. Nilai PI yang diperoleh lebih besar dari 1, maka nilai tersebut diterima. Selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Refuse. Rumus IRR adalah rata-rata kas bersih, yaitu hasil dari kas bersih tadi dibagi 5 menjadi 111.850.286. Perkiraan besarnya PP yaitu 241.890.000 dibagi 111.850.286 menjadi 2,163. Nah, didapat positifnya dengan diskon faktor 32%, yaitu NPV-nya menjadi sigma PV kas bersih dari diskon faktor 32%, yaitu sebesar 250.537.107 dikurang investasi tadi 241.890.000 menjadi 8.647.107. Nah, dilanjut jadi IRR yang negatif. Itu dengan diskon faktor 36%. Didapat sigma NPV kas bersih dengan diskon faktor 36% sebesar 2.301.882.990 dikurang investasi menjadi 10.007.010. Nah, IRR-nya dimasukkan ke rumus, didapatlah 32,019%, dibulatkan menjadi 32%. Nah, kesimpulan dari aspek keuangan. Yang pertama ada alat ukurnya payback period. Hasil pengukuran yang dari bisnis kita itu 2 tahun 8 bulan. Rata-rata industri sebesar 3 tahun. Hasil pengukuran dari bisnis yang akan kita jalani lebih kecil dari rata-rata industri, maka keterangannya baik. Selanjutnya ada ARR, hasil pengukuran 82%, rata-rata industri 40%. Hasil pengukuran dari ARR kita lebih besar daripada rata-rata industri, maka baik. Selanjutnya ada NPV sebesar 2.401.890.000 dengan rata-rata industri 200 juta, maka NPV kita lebih besar daripada rata-rata industri, maka baik. Selanjutnya ada PI sebesar 1,341, rata-rata industri 1,1 kali, maka keterangannya baik. Selanjutnya ada IRR, hasil pengukuran 32%, rata-rata industri 24%, maka IRR dari bisnis yang akan kita jalani sebesar 32% lebih besar dari rata-rata industri, maka baik. Sekian dari presentasi bisnis kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.